Pagi itu, langit Jakarta terlihat cerah. Tapi hati Lisa Prameswari justru berdebar tak karuan. Ia sudah berulang kali melihat jam di pergelangan tangannya sambil memastikan ulang isi tas kecil di pangkuannya. Ada 2 kotak makan berlapis kain serbet putih, satu berisi nasi mentega dan ayam teriyaki kesukaan suaminya. Satu lagi salad sayuran buatan tangannya sendiri. Di sebelahnya, termos kecil berisi kopi hitam masih hangat. Aroma kopi itu seolah mengingatkannya pada masa-masa sederhana mereka dulu. Pagi yang sibuk di dapur kontrakan kecil, tawa, dan ciuman singkat sebelum Adrian berangkat kerja dengan dasi yang miring. Mobil online yang ditumpanginya berbelok ke jalan besar. Di ujung jalan berdiri gedung tinggi dengan kaca-kaca bening berkilau, memantulkan matahari pagi seperti cermin raksasa. Di puncaknya, terpampang tulisan besar Arkana Group. Di bawah tulisan itu, jantung Lisa berdegup lebih kencang. Sudah hampir 2 bulan sejak Adrian resmi diangkat menjadi CEO perusahaan itu. 2 bulan pula sejak ia jarang pulang tepat waktu, lebih sering berkata, ada rapat penting, atau investor luar negeri datang. 2 bulan di mana meja makan mereka sering kosong hanya dengan suara jam dinding sebagai teman Lisa menunggu. Tapi hari ini, Lisa ingin mengubah itu. Ia ingin datang memberi kejutan, sekadar makan siang berdua di ruangannya. Seperti dulu saat mereka masih berjuang bersama. Ia menatap dirinya di kaca jendela mobil, memastikan penampilannya. Blus putih sederhana, rok selutut berwarna krem, rambut disanggul rapi dengan jepit mutiara. Tidak berlebihan, tapi cukup pantas untuk istri seorang CEO. Ia ingin Adrian bangga melihatnya. Mobil berhenti di depan gedung tinggi itu. Pintu otomatis berkilau di bawah terik matahari. Lisa menarik napas panjang sebelum melangkah keluar. Udara pagi bercampur wangi parfum orang-orang berjas yang berlalu lalang. Dunia Adrian kini tampak berbeda, lebih cepat, lebih tinggi, lebih asing. Langkahnya terhenti di pos satpam. 2 petugas keamanan berseragam abu-abu tampak berbincang sambil memegang clipboard dan ponsel. Lisa tersenyum ramah. Permisi, saya ingin bertemu dengan Pak Adrian Wiratama, katanya sopan. Satpam pertama, pria parubaya bernama Pak Rudi, mengangkat wajahnya dari meja. Maaf, Ibu, dengan siapa ya? Saya Lisa. Lisa Prameswari, istrinya. Ada jeda sejenak. Pandangan Pak Rudi berpindah ke rekannya, lalu kembali ke Lisa. Senyumnya kikuk. Istrinya, Pak Adrian. Lisa mengangguk kecil. Ya. Bisa tolong kabari ke atas kalau saya ingin menemuinya. Pak Rudi tampak menahan sesuatu di wajahnya, seperti orang yang tak yakin harus tersenyum atau tidak. Baik, Bu. Tapi mungkin Ibu bisa tunggu sebentar, ya? Katanya akhirnya. Tangannya meraih telepon meja, menekan beberapa tombol, lalu berhenti. Ia tidak jadi menelepon. Lisa menatapnya, sedikit bingung. Ada masalah? Belum sempat Pak Rudi menjawab, suara deru mesin mobil mewah terdengar dari arah gerbang. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan pos. Lampu depannya memantul di kaca hingga Lisa sempat memicingkan mata. Dari dalamnya, keluar seorang pria tinggi mengenakan jas biru tua, wajahnya tegas. Langkahnya penuh percaya diri. Lisa menegang. Ia tak perlu menunggu lebih lama untuk mengenali sosok itu. Itu Adrian, suaminya. Namun sebelum sempat ia melambaikan tangan atau memanggil namanya, sisi pintu sebelah kanan mobil terbuka, dan seorang wanita muda turun dengan senyum menawan. Rambutnya hitam berkilau, jatuh di bahu dalam gelombang lembut. Ia memakai dress satin abu-abu dengan potongan elegan, sepatu hak tinggi, dan tas kecil menggantung di lengannya. Tangannya refleks menyentuh lengan Adrian sambil tertawa kecil. Pak Adrian, meeting jam 10 sudah fix ya? Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim PR, katanya dengan nada manja yang tersamar sopan. Lisa membeku. Ia melihat adegan itu seakan dalam gerak lambat suaminya tertawa, lalu membalas sentuhan lembut itu tanpa menolak. Dunia Lisa tiba-tiba terasa sempit. Udara yang tadi segar berubah menjadi berat. Di pos kecil itu, Pak Rudi menelan ludah, lalu menunduk pura-pura sibuk dengan buku catatan. Tapi rekannya tak bisa menyembunyikan senyum tipisnya.
Senyum yang terasa seperti pisau bagi Lisa. Ia mendengar suara berbisik pelan. Itu Bu Nadia ya, PR manajer baru. Deket banget sama Pak Adrian tuh. Bekal di tangan Lisa terasa semakin berat. Tutup kotak makanannya sedikit bergeser, menumpahkan aroma ayam teriyaki ke udara. Wangi itu dulu membuat Adrian tersenyum setiap kali ia membawanya. Sekarang aroma itu justru membuat Lisa ingin muntah. Adrian menatap ke arah pos. Matanya bertemu dengan Lisa. Untuk sesaat, ekspresinya beku, antara terkejut dan tidak percaya. Tapi secepat kilat, ia menutup emosi itu dengan senyum tipis yang nyaris dingin. "Lisa?" katanya datar, lalu berjalan mendekat. "Kamu ngapain kesini?" Lisa menelan ludah, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Aku cuma mau kasih kamu makan siang. Aku pikir kamu sibuk." "Jadi," Adrian memotong cepat, "kamu nggak perlu repot-repot ke kantor. Ini tempat kerja, bukan rumah. Kalau butuh sesuatu, bilang aja lewat pesan." Nada suaranya keras, tajam, dan cukup nyaring hingga beberapa karyawan yang lewat sempat menoleh. Lisa merasa darahnya naik ke kepala, tapi ia tetap berusaha tenang. Matanya menatap langsung ke mata suaminya, mata yang dulu selalu menatapnya penuh cinta. Kini hanya menyimpan rasa asing. Wanita di samping Adrian yang dipanggil Nadia melihat Lisa dari ujung kepala sampai kaki. Senyum kecilnya tidak bisa dibilang ramah. "Oh, jadi ini istri Bapak?" katanya pelan, seolah memastikan. "Senang bertemu, Bu Lisa. Saya Nadia Halim, dari PR." Lisa hanya menatapnya tanpa balas senyum. Dalam dadanya, ada sesuatu yang retak halus. Tapi bukan air mata yang keluar, hanya diam, dingin, dan getir. Adrian mengalihkan pandang. "Sudahlah, Lisa. Aku benar-benar sibuk. Nanti kita bicara di rumah." Ia berjalan masuk ke gedung tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Lisa berdiri di sana, memegang kotak bekal yang kini tak berguna. Nadia mengikuti di belakangnya, sempat menoleh dan melempar pandangan seolah berkata, "Lihat, siapa yang menang sekarang." Langit yang tadi cerah perlahan tertutup awan. Sinar matahari memudar di balik gedung tinggi. Lisa menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu menurunkan pandangan ke kotak makan di tangannya. Tetes saus menodai serbet putih. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggamnya erat. Di sekelilingnya, lalu lintas pagi tetap ramai. Orang-orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Tak ada yang peduli pada perempuan yang berdiri di depan gerbang besar dengan wajah pucat dan mata kosong. Pak Rudi akhirnya mendekat. Suaranya pelan. "Maaf ya, Bu, saya nggak tahu." Lisa tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga nggak tahu banyak hal." Ia melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan pos satpam, meninggalkan tawa, dan meninggalkan seluruh kebanggaannya yang seolah pecah di trotoar itu. Setiap langkahnya di trotoar terasa berat. Kakinya lemas, tapi ia menolak untuk menangis. Di dalam dirinya, ada suara kecil berbisik, "Jangan sekarang, jangan di sini." Ia menunggu sampai tubuhnya berhenti di halte kosong di ujung jalan. Di sana ia duduk, memeluk tasnya. Angin lewat membawa sisa wangi parfum Nadia yang masih menempel di udara manis. Menusuk, menyakitkan. Dalam diam, Lisa membuka kotak bekal itu. Nasi dan ayam masih utuh, tapi sudah dingin. Ia menatapnya lama, lalu menutup lagi perlahan. "Kau bahkan tak tahu aku masih mengingat cara membuatnya," gumamnya. Suaranya serak, lebih mirip bisikan untuk diri sendiri. Ia memandangi gedung Arkana dari kejauhan. Di lantai paling atas, mungkin Adrian sedang duduk di balik meja besar, berbicara dengan nada profesional, sementara wanita itu ada di dekatnya, membantu atau mungkin hanya menatapnya dengan senyum yang sama seperti tadi. Dan Lisa? Ia hanya titik kecil di luar sana, istri yang tiba-tiba terasa seperti bagian masa lalu yang tak lagi relevan. Namun di balik kesedihan yang menyesakkan itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, sesuatu yang tajam, halus, dan berbahaya. Rasa harga diri yang terinjak tak membuatnya hancur, melainkan menyalakan bara kecil di dada. Bara yang berkata, "Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini."
Ia menghapus air mata yang akhirnya jatuh juga. Tapi bukan tangis kekalahan, lebih seperti pengakuan bahwa dirinya masih hidup, masih punya kekuatan untuk merasakan sakit. Lisa menatap ke langit yang mulai mendung. Di pikirannya terlintas kenangan masa lalu, saat mereka berdua menulis nama Arkana di atas kertas kecil, ide usaha pertama mereka, saat mereka tak punya uang tapi punya mimpi. Adrian dulu berkata, nama ini harus punya makna besar, Liz. Arkana artinya rahasia. Kita simpan rahasia sukses kita di sini. Kini, Lisa menyadari bahwa rahasia itu sudah berubah dan mungkin rahasianya bukan lagi tentang sukses, tapi tentang pengkhianatan. Ia menarik napas panjang. Dari dalam tas, ia mengeluarkan ponselnya, membuka pesan terakhir dari Adrian seminggu lalu. Maaf, aku rapat lagi. Jangan tunggu makan malam. Pesan itu kini terasa seperti kalimat kosong. Ia menghapusnya tanpa pikir panjang, lalu menatap refleksi dirinya di layar hitam. Wajah yang lelah, mata yang sembab, tapi masih punya sinar kecil di dalamnya. Sebuah bus berhenti di depan halte. Lisa berdiri, menyampirkan tas di bahunya, lalu naik tanpa tujuan jelas. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari gedung itu, dari bayangan yang baru saja memukul harga dirinya. Namun di hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Ada sesuatu yang akan ia lakukan nanti, bukan untuk membalas, tapi untuk mengambil kembali dirinya sendiri. Sambil duduk di kursi bus, ia membuka ponsel lagi dan mencari nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Tara, sahabat kuliahnya, satu-satunya orang yang tahu betapa keras mereka berjuang dulu. Jarinya berhenti di atas tombol panggil, tapi belum menekannya. Ia tersenyum getir. Belum sekarang, bisiknya. Aku harus tenang dulu. Di luar jendela bus, gedung Arkana semakin jauh. Dari kejauhan, tulisan besar itu masih terlihat megah, seolah menertawakan dirinya. Tapi Lisa tahu, setiap gedung tinggi selalu punya fondasi dan setiap fondasi punya celah. Cepat atau lambat, semua yang berdiri di atas kebohongan akan runtuh. Ia menutup matanya, bersandar ke kursi, membiarkan bus berjalan membawa luka yang masih basah itu ke arah yang entah mana. Dalam kepalanya, satu kalimat berulang-ulang, seperti mantra yang ia tanam dalam hati. Hari ini aku kalah. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri paling kuat. Sudah 3 hari berlalu sejak Lisa berdiri di depan gedung Arkana dengan tangan gemetar dan hati hancur. 3 hari tanpa pesan, tanpa panggilan, tanpa kabar dari Adrian. Ia tidak tahu apakah laki-laki itu sadar telah menusuk sesuatu di dalam dirinya yang dulu ia bangun dengan cinta dan kepercayaan. Mungkin sadar, mungkin tidak peduli. Yang jelas, Lisa tahu satu hal, dunia mereka tak lagi sama. Pagi-pagi ia duduk di ruang tamu kecil apartemen mereka, menatap meja makan yang kini terasa lebih luas dari biasanya. Di atasnya hanya ada satu cangkir kopi dan setumpuk dokumen yang baru ia keluarkan dari lemari tua. Dokumen-dokumen itu berdebu, disimpan begitu lama hingga warnanya menguning di tepi. Di antara tumpukan itu, ada satu map merah dengan tulisan tangan Adrian di sudutnya. Proposal Arkana, 2018. Lisa menelusuri huruf-huruf itu dengan ujung jarinya. Ingatannya melayang ke masa ketika mereka masih berdua di ruang kontrakan sempit. Adrian memutar otak mencari investor, sementara Lisa membantu mengetik laporan dan menyusun data keuangan. Dulu, mereka tak punya apa-apa selain tekad. Lisa bahkan menjual cincin pemberian ibunya untuk menutup biaya pengajuan pertama perusahaan itu. Semua dilakukan demi mimpi bersama. Dan kini, mimpi itu berubah jadi jurang yang memisahkan mereka. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada lembar-lembar perjanjian lama, nama-nama investor awal, daftar pemegang saham kecil, dan satu lembar surat yang membuat jantung Lisa berdetak lebih cepat. Di atas kertas itu tercetak jelas, sertifikat kepemilikan saham minoritas, Lisa Prameswari 5%. Lembar itu seperti cahaya kecil di tengah kabut. Ia membaca ulang, memastikan tidak salah. Tertulis jelas, disahkan oleh notaris, ditandatangani oleh Adrian sendiri. 5% memang kecil untuk ukuran perusahaan sebesar Arkana sekarang,
Tapi cukup untuk memberi suara dalam rapat besar. Cukup untuk masuk ke ruang yang sama dengan orang-orang yang dulu membuatnya berdiri di luar pagar. Lisa bersandar ke kursi, menatap lembar itu lama. Ada rasa getir yang menyelinap di dada. 5% bukan hanya angka itu bukti bahwa dulu ia pernah punya tempat dalam fondasi perusahaan itu. Bahwa Arkana berdiri bukan hanya dari keringat Adrian, tapi juga dari pengorbanannya. Dan kalau sekarang Adrian bisa melupakannya, maka Lisa akan mengingatkan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan cara yang lebih halus, lebih kuat. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian di depan kantor, Lisa mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Bukan blus lembut atau rok pastel, tapi kemeja hitam dan celana panjang yang rapi. Ia menatap wajahnya di cermin pucat, tapi tegas. Ada sesuatu di matanya yang baru, semacam ketenangan yang tajam. Luka yang tidak ia sembunyikan, tapi juga tidak ia biarkan menguasai. Ia menyalakan ponsel dan menatap daftar kontaknya. Jarinya berhenti di satu nama, Tara. Lama ia menatap sebelum akhirnya menekan panggil. Suara di seberang sana cerah seperti biasa. Lisa? Ya Tuhan, akhirnya kamu nelpon juga. Aku udah khawatir banget. Kamu kemana aja sih? Lisa tersenyum samar. Aku cuma butuh waktu sendiri, Tar. Waktu sendiri? Kamu kedengeran beda. Kamu nggak apa-apa. Belum, jawab Lisa jujur. Tapi aku bakal baik-baik aja. Tara terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Ini tentang Adrian, ya? Lisa tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Tara mendesah pelan di seberang, lalu berkata, kamu mau aku datang? Belum perlu, kata Lisa. Tapi aku butuh bantuannya nanti. Kamu masih kenal Bu Ratna, sekretaris lamanya Adrian, kan? Tara terdengar berpikir. Masih. Aku sempat ketemu dia di acara alumni tahun lalu. Kenapa? Lisa menatap lembar saham itu lagi. Aku cuma butuh tahu beberapa hal tentang perusahaan itu. Tentang apa yang terjadi setelah Adrian jadi CEO. Lisa, suara Tara menurun hati-hati. Kamu yakin mau masuk ke situ lagi? Lisa menutup matanya sebentar. Aku yakin. Aku nggak mau lagi jadi orang yang cuma berdiri di depan gerbang. Setelah menutup telepon, Lisa menatap jam di dinding. Hari masih pagi, tapi pikirannya sudah melangkah jauh. Ia mulai menulis catatan kecil nama-nama yang dulu ia kenal di Arkana, posisi mereka sekarang, dan segala hal yang bisa ia ingat tentang cara kerja perusahaan itu. Setiap tulisan terasa seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar besar. Hari berganti, dan Lisa mulai menyusun ulang dirinya sedikit demi sedikit. Ia pergi ke tempat fotokopi untuk menyalin dokumen, ke kantor notaris untuk menanyakan validitas surat kepemilikan saham, dan ke perpustakaan untuk membaca ulang catatan tentang struktur kepemilikan perusahaan besar. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Ia tahu langkahnya kecil, tapi pasti. Di sore hari ketiga, Tara datang membawa 2 gelas kopi dan wajah cemas. Kamu nggak tidur, Liz? Lihat tuh mata kamu. Lisa tersenyum, menyambut sahabatnya di ruang tamu. Aku tidur, kok. Cuma pikiran aja yang belum berhenti. Tara menatap meja penuh kertas dan catatan. Kamu serius banget. Ini mau kamu apain semua? Lisa menatapnya dengan tenang. Aku mau ambil kembali yang seharusnya punyaku. Aku nggak mau ngemis cinta dari Adrian. Tar. Aku cuma mau dia tahu aku bukan perempuan yang bisa dihapus dari ceritanya. Tara terdiam, menatap Lisa seolah melihat orang yang berbeda. Kamu berubah, katanya akhirnya. Bukan berubah, jawab Lisa pelan. Cuma berhenti jadi orang yang diam. Beberapa hari kemudian, Tara membantu Lisa mengatur pertemuan dengan Bu Ratna. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor Arkana. Bu Ratna datang dengan tampilan sederhana, tapi matanya tajam. Ia sudah bekerja di perusahaan itu lebih dari 10 tahun. Dan tahu hampir setiap cerita di balik dinding-dinding kaca Arkana. Lisa, katanya pelan begitu duduk. Aku kaget kamu mau ketemu.
Aku kira kamu nggak akan pernah muncul lagi setelah yang terjadi. Lisa tersenyum tenang. Aku juga nggak nyangka akan datang ke sini, Bu. Tapi sepertinya sudah waktunya. Bu Ratna menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tahu semua yang kamu lihat hari itu. Banyak orang tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Sejak Adrian naik jadi CEO, suasana kantor berubah. Orang-orang sibuk cari muka, dan perempuan itu Nadia jadi pusat perhatian. Lisa mendengarkan tanpa ekspresi, hanya sesekali menatap keluar jendela. Setiap kata Bu Ratna menambah beban di dadanya, tapi juga memperjelas arah yang akan ia ambil. Aku cuma mau tahu satu hal, Bu, katanya tenang. Adrian masih pegang semua keputusan besar perusahaan. Masih, jawab Bu Ratna. Tapi beberapa investor mulai gelisah. Katanya, dia terlalu percaya sama tim barunya. Terutama Nadia. Banyak kebijakan baru yang gak jelas dasarnya. Lisa menatap cangkir kopinya yang hampir dingin. Berarti dia main api di dalam perusahaannya sendiri. Bu Ratna mengangguk. Dan kalau api itu keburu membesar, bisa-bisa Arkana terbakar. Tapi aku gak ngerti. Liz, kenapa kamu nanya semua ini? Kamu masih ingin bantu dia? Lisa tersenyum tipis. Bukan. Aku cuma mau tahu seberapa dalam dia menggali lubangnya sendiri. Ada keheningan panjang. Hanya suara sendok beradu dengan cangkir di meja yang terdengar. Bu Ratna menatap Lisa lama, seolah ingin membaca sesuatu di balik wajah tenang itu. Lalu perlahan ia berkata, kalau kamu butuh data atau laporan apapun, aku bisa bantu. Aku masih punya akses ke beberapa dokumen lama. Tapi hati-hati, Liz. Dunia mereka sekarang kejam. Lisa mengangguk. Aku sudah pernah terluka. Jadi aku nggak takut lagi. Malam itu, Lisa kembali ke apartemen dengan flash disk kecil berisi data dari Bu Ratna. Ia menyalakan laptopnya, membuka file demi file, membaca laporan keuangan yang tidak seimbang, daftar proyek fiktif, dan transaksi yang mencurigakan atas nama divisi PR. Nama Nadia muncul di beberapa laporan dengan catatan yang samar. Lisa menarik napas panjang. Semuanya mulai terhubung. Perusahaan yang dulu mereka bangun bersama kini mulai keropos dari dalam. Dan orang yang duduk di puncaknya suaminya sendiri tidak menyadari bahwa langkahnya makin dekat ke jurang. Ia menatap layar laptop lama-lama. Lalu tersenyum tipis. Kau ingin dunia besar, Adrian, bisiknya. Dan aku akan tunjukkan harga dari dunia yang kau pilih. Namun di balik senyum itu, ada juga rasa sakit yang tak bisa hilang. Ia masih mencintai Adrian, dan itu yang paling menyiksa. Ia tidak ingin menghancurkannya, tapi ia juga tidak bisa lagi membiarkan dirinya diinjak. Maka ia memilih jalan yang paling sulit menegakkan keadilan tanpa kehilangan kendali. Beberapa hari berikutnya, Lisa sibuk mempersiapkan segalanya. Ia mengurus surat-surat kepemilikan saham, menghubungi notaris untuk memastikan keabsahannya, dan meminta undangan resmi untuk hadir dalam rapat pemegang saham berikutnya. Tak ada yang tahu siapa dia, karena selama ini namanya tidak pernah muncul di publikasi. Adrian pun mungkin sudah lupa bahwa istrinya masih memiliki bagian dalam perusahaan itu. Setiap malam, Lisa duduk di depan jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Ia memikirkan bagaimana semua ini bermula. Cinta, pengorbanan, ambisi. Hidup mereka dulu penuh tawa kecil, bukan angka-angka dan strategi. Adrian dulu memegang tangannya dengan janji sederhana. Kita bangun dunia ini berdua, Liz. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kini janji itu tinggal gema samar. Tapi Lisa tahu, kadang yang paling kuat bukan janji, melainkan tekad untuk tidak lagi mempercayai kebohongan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan air matanya jatuh pelan. Setelah itu, wajahnya kembali datar, tegas. Tangannya mengetik pesan pendek untuk Tara. Semua sudah siap. Aku akan datang ke rapat itu. Ketika pesan terkirim, Lisa merasa dadanya ringan, bukan karena lega, tapi karena tahu arah langkahnya sudah jelas. Ia tidak lagi sekadar istri yang ditinggalkan di depan pagar. Ia adalah bagian dari perusahaan itu, dari sejarahnya, dari segalanya yang pernah mereka bangun.
Dan ia akan menuntut tempatnya kembali, bukan sebagai bayangan di belakang Adrian, tapi sebagai seseorang yang berdiri sejajar atau bahkan lebih tinggi. Malam makin larut. Hujan turun di luar jendela, menimpa kaca dengan suara lembut. Lisa berdiri, menatap pantulan dirinya di kaca yang berembun. Di sana ia melihat dua sosok, dirinya yang dulu, yang penuh harapan dan cinta, dan dirinya yang kini, yang tenang tapi berbahaya. Ia tahu, dua sosok itu tak akan pernah menyatu lagi. Yang lama sudah mati di depan gerbang Arkana. Yang baru akan berjalan masuk, dengan langkah yang tak lagi bisa dihentikan. Besok, bisiknya pelan. Aku akan mulai dari sana lagi. Tapi kali ini, bukan untuk dia, untuk diriku sendiri. Pagi itu, udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah meninggi. Lisa berdiri di depan cermin kamar, memperhatikan pantulan dirinya dengan tenang. Rambutnya disanggul rapi. Sedikit polesan make-up membuat wajahnya tampak tegas tapi tetap lembut. Blazer berwarna krem muda membingkai tubuhnya dengan sempurna. Dan sepatu hitam yang ia kenakan berkilau tanpa celah. Tak ada lagi sisa perempuan yang berdiri gemetar di depan pos satpam beberapa minggu lalu. Hari ini, Lisa bukan datang sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang siap mengambil kembali haknya. Di atas meja kecil di dekat tempat tidur, tergeletak map kulit berwarna hitam. Di dalamnya, surat undangan resmi rapat pemegang saham Arkana Group, salinan dokumen kepemilikan sahamnya, dan data-data yang telah disusun rapi oleh Bu Ratna dan Tara. Semua sudah siap. Bahkan terlalu siap untuk sesuatu yang dulu ia kira tak akan pernah berani ia lakukan. Lisa menatap jam. Pukul 8:30. Rapat dimulai pukul 10 di ruang pertemuan lantai tertinggi. Lantai yang sama tempat Adrian kini memiliki ruang kerjanya. Ia menarik napas panjang, merapikan blazer, lalu mengambil tas kecilnya. Di matanya, ada ketenangan yang lahir dari luka yang sudah matang. Luka yang tidak lagi berdarah, tapi sudah berubah menjadi kekuatan yang sulit diukur. Perjalanan menuju kantor Arkana terasa aneh. Mobil yang ia tumpangi melaju melewati jalanan yang dulu ia lewati dengan perasaan bangga. Dulu, setiap kali menatap gedung itu dari jauh, Lisa selalu merasa ikut memiliki sebagian dari cahayanya. Kini, gedung itu tampak seperti raksasa dingin dari kaca dan baja, berdiri tinggi tanpa rasa. Tapi kali ini, Lisa tidak menatapnya dari luar. Ia datang untuk masuk, untuk berdiri di jantungnya, untuk berbicara di ruang yang dulu terasa mustahil dijangkau. Ketika mobil berhenti di depan pintu masuk, beberapa karyawan menoleh sekilas, mungkin mengenali wajahnya dari berita lama atau foto pernikahan Adrian yang pernah beredar di majalah bisnis. Tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dia sekarang. Lisa berjalan melewati lobi dengan langkah mantap. Sepatu hak tingginya berdetak tenang di lantai marmer, bergema lembut tapi pasti. Ia menuju meja resepsionis dan memperlihatkan undangan rapat. "Nama saya Lisa Prameswari," katanya sopan. "Pemegang saham minoritas Arkana Group." Resepsionis itu sempat terkejut, tapi segera memeriksa daftar peserta di layar komputernya. "Oh, benar, Ibu terdaftar. Silakan naik ke lantai 25, ruangan rapat utama. Ada lift pribadi di sebelah kanan." Lisa mengangguk dan berterima kasih. Di dalam lift, ia berdiri sendirian. Dinding kaca lift memperlihatkan pemandangan kota yang terbuka luas. Jakarta terlihat kecil dari ketinggian itu, seolah semua hiruk-pikuk dunia bisa diremukan hanya dengan genggaman tangan. Di bayangan pantulan kaca, Lisa melihat dirinya tersenyum samar, bukan senyum kemenangan, tapi semacam kesadaran bahwa setiap langkah yang ia ambil hari ini akan mengubah arah hidupnya, entah kemanapun hasilnya nanti. Ketika pintu lift terbuka, udara di lantai 25 terasa berbeda. Suara langkah, tawa formal, dan aroma parfum mahal bercampur di udara. Beberapa orang bersetelan jas rapi menatap Lisa dengan heran ketika ia berjalan melewati lorong. Tak ada yang menyapa, tapi beberapa mulai berbisik, seolah keberadaannya membawa rasa penasaran yang belum sempat dicerna. Ruang rapat utama terbuka luas, dengan jendela besar yang memperlihatkan langit biru dan siluet gedung-gedung lain di kejauhan.
Di tengah ruangan berdiri meja oval panjang dengan kursi kulit hitam di sekelilingnya. Logo Arkana terukir di dinding depan, menatap tajam seperti mata yang mengawasi segalanya. Beberapa petinggi perusahaan sudah duduk di sana, berbincang sambil membuka laptop dan dokumen. Suasana formal, tegang tapi elegan. Lisa berjalan masuk dengan tenang. Suara langkahnya membuat beberapa kepala menoleh. Termasuk satu kepala yang paling ia kenal, Adrian Wiratama. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tatapan mereka bertemu. Di mata Adrian, terlihat keterkejutan yang jelas, seperti seseorang yang baru melihat hantu dari masa lalu. Ia menatap Lisa dari ujung kepala hingga kaki, mencoba membaca alasan kehadirannya. Tapi Lisa tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Ia hanya tersenyum sopan, lalu mengambil tempat duduk yang sudah disiapkan sesuai namanya di daftar sebuah kursi di sisi kanan meja, dengan nama Lisa Prameswari pemegang saham 5% tertera di depan. Beberapa orang di sekitar tampak berbisik pelan, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Suasana menjadi sedikit kaku. Moderator rapat memulai acara dengan suara resmi, membacakan agenda hari itu, laporan keuangan triwulan, rencana ekspansi baru, dan evaluasi kebijakan internal. Semua berjalan normal pada awalnya, dengan angka-angka dan istilah bisnis yang meluncur tanpa henti. Lisa mendengarkan dengan tenang, mencatat beberapa poin penting di buku kecilnya. Namun semakin lama, wajah-wajah di sekitar mulai berubah. Beberapa investor terlihat tidak puas, terutama ketika laporan tentang divisi PR dan proyek promosi baru dibahas. Angka-angka tidak seimbang. Ada pengeluaran besar yang tidak bisa dijelaskan dengan detail. Proyek-proyek yang belum jelas hasilnya tapi sudah menghabiskan dana besar. Nama Nadia Halim muncul beberapa kali sebagai penanggung jawab utama. Adrian mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, menjelaskan setiap poin dengan bahasa profesional. Namun Lisa tahu setiap kalimatnya adalah selimut halus yang menutupi sesuatu. Ia pernah melihat cara Adrian berbicara seperti itu dulu ketika mereka masih berdua, saat ia berusaha menenangkan Lisa agar percaya pada setiap keputusan yang diambilnya. Tapi kali ini, Lisa tidak lagi percaya. Ia tahu lebih banyak dari yang Adrian bayangkan. Ketika moderator membuka sesi pertanyaan dan saran, Lisa mengangkat tangannya dengan lembut. Semua mata tertuju padanya. Adrian menatap dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara canggung dan waspada. Ia pasti tidak menyangka bahwa perempuan yang ia anggap sudah hilang kini duduk sejajar dengannya dalam rapat resmi. Lisa membuka mapnya perlahan, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Suaranya tenang, nyaris tanpa getaran. Saya ingin menanyakan laporan pengeluaran untuk proyek Brand Reinforcement Campaign yang dilaksanakan oleh divisi PR bulan lalu. Di laporan, tercatat penggunaan dana hampir 10 miliar rupiah. Tapi tidak ada rincian vendor yang jelas. Juga tidak ada bukti hasil kerja yang sesuai. Apakah saya boleh tahu siapa yang mengesahkan laporan itu? Suara Lisa tidak keras, tapi cukup untuk membuat ruangan yang tadinya penuh ketikan laptop mendadak senyap. Semua orang saling pandang. Adrian menelan ludah pelan sebelum menjawab. Itu tanggung jawab tim PR di bawah supervisi saya. Semua sudah sesuai prosedur. Lisa menatapnya tajam, tapi tetap sopan. Sesuai prosedur? Tapi laporan ini, ia mengangkat satu lembar kertas. Menunjukkan tanda tangan Anda di bagian pengesahan dana tanpa notulensi rapat persetujuan. Itu berarti tidak melalui mekanisme biasa. Beberapa petinggi mulai berbisik lebih keras. Sebagian menatap Adrian dengan dahi berkerut. Lisa menutup map itu dengan perlahan, seolah sudah cukup memberi isyarat. Saya tidak berniat mempermalukan siapapun, katanya pelan. Tapi sebagai salah satu pemegang saham, saya merasa perlu menanyakan transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar perusahaan ini. Adrian tampak berusaha menahan diri. Ia menarik napas, menatap Lisa tajam, namun tidak bisa menjawab dengan pasti. Moderator mencoba menengahi, tapi suasana sudah berubah. Para investor mulai bertanya satu persatu, mempertanyakan laporan lain yang tampak ganjil. Lisa tidak berkata banyak setelah itu, hanya diam dan mendengarkan. Tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk memecah ketenangan rapat yang biasanya dikendalikan penuh oleh Adrian. Ketika rapat berakhir,
Suasana ruangan terasa berat. Beberapa petinggi mendekati Lisa, memperkenalkan diri dengan sopan, sebagian dengan rasa ingin tahu. Ia membalas dengan ramah, tanpa menunjukkan emosi. Hanya Adrian yang masih duduk di tempatnya, menatap meja kosong di depannya. Setelah semua orang keluar, ia bangkit dan menghampiri Lisa. "Jadi ini maksudmu?" katanya dengan nada dingin. "Kau datang ke sini untuk mempermalukanku di depan semua orang." Lisa berdiri, menatapnya dengan sorot mata yang dalam tapi tenang. "Aku datang untuk mengingatkanmu. Aku masih bagian dari perusahaan ini, Adrian. Bagian yang kau lupakan." "Lisa, aku..." "Tidak perlu," potong Lisa pelan. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku bukan istrimu yang menunggu di rumah lagi. Aku pemegang saham, dan aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi dengan perusahaan ini." Nada suaranya begitu datar, tapi justru itulah yang membuat Adrian kehilangan kata-kata. Ia menatap wajah perempuan yang dulu selalu ia kendalikan dengan ucapan lembut, dan kini berdiri di depannya seperti batu yang tak bisa digeser. Sesaat, ia terlihat menyesal, tapi ego di matanya masih lebih kuat dari rasa bersalah. Lisa menatap jam tangannya lalu berkata tenang, "Aku harus pergi. Masih banyak hal yang harus aku urus." Ia berjalan melewati Adrian tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya kembali menggema di lorong panjang itu. Sama seperti ketika ia masuk tadi, tenang, tapi tak terbendung. Ketika lift menutup di belakangnya, Lisa menatap bayangan dirinya di dinding logam mengilap. Ia tak tersenyum, tak menangis. Tapi di dalam dirinya, ada kelegaan yang perlahan tumbuh. Bukan karena ia berhasil membuat Adrian terpojok, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berdiri tegak di tempat yang dulu membuatnya runtuh. Ia tidak lagi menjadi tamu di dunia suaminya. Ia adalah bagian darinya, dan kini dunia itu harus mengakuinya. Di luar gedung, angin berembus lembut, membawa aroma hujan dari kejauhan. Lisa berjalan perlahan menuju tepi jalan. Mobil-mobil lalu lalang di depannya. Suara klakson bersahutan, tapi semua terasa jauh. Dalam kepalanya, semua kenangan berputar cepat. Hari pertama mereka menandatangani kontrak, malam-malam lembur di meja makan, tawa kecil yang kini tinggal bayangan. Ia tidak bisa menghapus masa lalu, tapi ia juga tidak akan membiarkannya menguasai masa depan. Ketika ia naik ke mobil yang menunggunya, ponselnya bergetar. Pesan dari Tara muncul di layar. Kabar dari dalam kantor langsung rame. "Kamu luar biasa, Liz. Tapi kamu baik-baik aja kan?" Lisa membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat, "Aku baik. Hari ini bukan akhir, Tar. Baru awal." Mobil melaju menjauh, melewati gerbang besar dengan tulisan Arkana Group yang berkilau di terpa matahari. Dulu tulisan itu terasa seperti simbol impian, lalu menjadi lambang luka. Tapi sekarang, bagi Lisa, itu hanya satu nama dan nama itu tak lagi punya kuasa untuk membuatnya kecil. Di kursinya, Lisa menatap keluar jendela. Dalam refleksi kaca mobil, ia melihat matanya sendiri, tenang, matang, dan penuh arah. Ia tahu, setelah hari ini, banyak hal akan berubah. Adrian mungkin akan berusaha mempertahankan posisinya. Mungkin juga akan mencoba bicara lagi padanya. Tapi apapun yang terjadi, Lisa tidak akan pernah kembali ke titik yang sama. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Matahari mulai condong ke barat. Jalanan penuh cahaya jingga, dan langit terasa luas sekali. Di dalam hatinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, Lisa merasa benar-benar bebas. Tidak dari cinta, tidak dari kenangan, tapi dari ketergantungannya sendiri. Dan di antara kilau senja itu, ia berjanji dalam hati, "Jika dulu aku datang membawa cinta, sekarang aku datang membawa keadilan." Dan keadilan tidak pernah butuh permintaan maaf. Hari-hari setelah rapat itu menjadi masa paling sibuk dalam hidup Lisa, tapi juga masa yang paling sunyi. Ia tak lagi punya waktu untuk memikirkan luka secara sentimental. Dunia bergerak terlalu cepat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia membiarkan dirinya ikut bergerak di dalamnya.
Berita tentang kehadirannya di rapat pemegang saham Arkana menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Beberapa media bisnis mulai menulis artikel dengan judul samar, membahas tentang pemegang saham misterius yang mengguncang rapat tahunan. Nama Lisa Prameswari muncul di forum-forum internal dan grup gosip kantor. Sebagian mengenalnya sebagai mantan istri sang CEO, sebagian hanya menebak-nebak hubungan di antara mereka. Tapi Lisa tidak peduli. Ia sudah menutup semua media sosialnya, mematikan notifikasi berita, dan memilih tenggelam dalam pekerjaannya yang baru. Ia menerima tawaran konsultasi dari perusahaan kecil di bidang desain interior, bidang yang dulu hanya ia tekuni sebagai hobi. Kini, ia melakukannya dengan tekun, mengisi hari-harinya dengan rencana-rencana ruang, garis, dan warna. Setiap ruangan yang ia tata seperti menata ulang pikirannya sendiri, dari kekacauan menuju keseimbangan. Namun di luar sana, dunia Adrian mulai bergetar. Rapat yang dihadiri Lisa memicu audit internal. Beberapa investor besar meminta klarifikasi lebih lanjut, dan tim keuangan mulai memeriksa kembali laporan-laporan lama. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memulai, tapi satu hal jelas, kehadiran Lisa membuat semua orang mulai mempertanyakan integritas pimpinan mereka. Adrian, di sisi lain, berusaha mempertahankan kendali. Ia masih tampil percaya diri di hadapan publik, menghadiri wawancara, tersenyum di depan kamera, dan mengulang kalimat yang sama di setiap kesempatan bahwa Arkana berada di jalur pertumbuhan. Namun di balik itu, ia mulai kehilangan pegangan. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya di lantai 25, memandangi kota yang berkelap-kelip di bawah sana. Dulu, pemandangan itu memberinya kekuatan. Sekarang, hanya memantulkan bayangan dirinya yang lelah. Di meja kerjanya, laporan-laporan menumpuk bersama surat-surat teguran dari Dewan Pengawas. Dan di dalam ponselnya, pesan dari Nadia datang bertubi-tubi, sebagian berisi keluhan, sebagian kecemasan, sebagian lain terdengar seperti permintaan tolong yang tersamar. Nadia mulai merasa terancam. Setelah Lisa muncul, perhatian media beralih pada semua divisi yang dipimpin olehnya. Proyek-proyek yang dulu tampak seperti keberhasilan kini diperiksa ulang. Beberapa tanda tangan Adrian di bawah proposal-proposal yang dibuat Nadia menjadi bahan pertanyaan utama. Satu malam, Adrian memanggilnya ke kantor. Mereka bicara lama di ruang tertutup. Suara mereka meninggi lalu merendah, seperti dua orang yang sama-sama takut tenggelam tapi enggan saling menolong. Di luar ruangan, karyawan yang lembur bisa mendengar samar nada marah Adrian yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Keesokan paginya, Nadia tidak datang ke kantor. Seminggu kemudian, posisinya digantikan sementara oleh orang lain. Berita itu sampai ke telinga Lisa lewat Tara, yang masih punya beberapa kenalan di dalam Arkana. Tapi Lisa hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Ia tidak pernah menginginkan kehancuran seseorang. Ia hanya ingin kebenaran berjalan sebagaimana mestinya. Namun terkadang, kebenaran datang dengan harga yang tak bisa dipilih. Di luar pekerjaannya, Lisa mulai membangun rutinitas kecil. Setiap pagi ia berjalan kaki di taman dekat apartemennya, menyapa penjaga yang sama setiap hari, lalu duduk di bangku batu di bawah pohon flamboyan. Di sana ia membaca buku atau sekadar memandangi langit. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dulu ia selalu berpikir hidup harus dijalani dengan kecepatan orang lain mengikuti, mendukung, menunggu. Kini, ia belajar bahwa hidup bisa juga diatur dengan ritme sendiri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, ketika Lisa baru pulang dari pertemuan kerja, suara bel apartemennya berbunyi. Ia membuka pintu dengan asumsi mungkin kurir atau Tara yang datang tanpa kabar. Tapi yang berdiri di sana adalah Adrian. Ia mengenakan kemeja abu-abu tanpa jas. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Rambutnya sedikit berantakan. Matanya tampak lelah. Lisa berdiri diam di ambang pintu, tidak mengundangnya masuk. Ada jeda panjang di antara mereka. Hening yang penuh sejarah. "Aku perlu bicara," kata Adrian akhirnya. Suaranya pelan tapi berat. Lisa tidak menolak, tapi juga tidak menyambut. Ia hanya memiringkan tubuhnya sedikit, memberi ruang secukupnya. Adrian masuk, langkahnya hati-hati,
seperti seseorang yang masuk ke dalam ruang yang tidak lagi miliknya. Di ruang tamu, aroma kopi masih tersisa dari pagi tadi. Lisa duduk di sofa, sementara Adrian berdiri beberapa langkah di depannya, menatap sekeliling dengan pandangan samar. "Kau tinggal sendirian?" tanyanya, sekadar basa-basi. Lisa tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata, "Katakan saja apa yang ingin kau sampaikan." Adrian menarik napas panjang. "Aku tahu kau berpikir aku berubah. Tapi semua yang kulakukan di Arkana adalah demi perusahaan itu. Demi kita dulu." Lisa menatapnya lama, seolah mencoba mengenali kembali lelaki di hadapannya. Ia tahu Adrian pandai memilih kata, tahu bagaimana membungkus kesalahan dengan alasan yang tampak logis. Tapi kali ini, kata-katanya jatuh datar. "Aku tidak datang untuk mendengar pembenaran," katanya pelan. "Kau ingin apa?" Adrian menatapnya. Ada sesuatu yang lain di matanya, campuran antara rasa bersalah dan ketakutan. Dewan mulai kehilangan kepercayaan. "Mereka menekanku karena laporan itu. Jika situasi memburuk, aku bisa kehilangan posisi. Tapi kau tahu, Lisa, Arkana tidak akan pernah menjadi seperti sekarang tanpa aku. Dan kau tahu, semua ini dimulai bersama kita." Lisa tersenyum tipis. "Ya, bersama kita. Tapi kau yang memilih berjalan sendirian." Ucapan itu membuat Adrian terdiam. Ia menunduk, menatap lantai, lalu berkata pelan, "Aku minta maaf." Lisa mendengarnya, tapi tidak menjawab. Dalam dirinya, kata maaf itu seperti benda rapuh yang terlambat datang tidak bisa memperbaiki apapun. Dulu, mungkin ia akan menangis mendengarnya. Sekarang, hanya ada rasa tenang yang dingin. "Jika kau datang untuk meminta bantuan," katanya akhirnya, "aku akan tetap melakukan apa yang benar. Aku tidak akan menutupi apapun." Adrian menatapnya, seolah masih berharap ada sedikit belas kasih tersisa. Tapi Lisa hanya menatap balik dengan mata yang jernih. "Aku tidak akan menjatuhkanmu," lanjutnya. "Tapi aku juga tidak akan menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Adrian memejamkan mata sejenak, lalu berbalik menuju pintu. "Kau sudah berubah," katanya sebelum pergi. Lisa menatap punggungnya menjauh tanpa berkata apa-apa. Ia ingin menjawab, "Tidak, aku hanya akhirnya menjadi diriku sendiri." Tapi ia tidak perlu mengatakannya. Ia tahu Adrian sudah melihatnya dari caranya berdiri, dari cara ia tidak lagi goyah di hadapannya. Setelah pintu tertutup, Lisa duduk kembali di sofa. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena emosi, tapi karena napas panjang yang ia tahan terlalu lama. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi kaca jendela. Ia memandangi titik-titik air yang turun, berusaha menenangkan pikirannya. Di kejauhan, kilat menyambar samar. Kota di bawah sana tampak berpendar di antara hujan, seperti lukisan yang bergerak pelan. Lisa tahu, setelah malam ini, segalanya akan benar-benar bergeser. Adrian akan berjuang mempertahankan tahtanya. Tapi dunia bisnis tidak pernah punya tempat bagi orang yang goyah. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, berita besar muncul. Adrian Wiratama mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Arkana Group. Alasan resmi yang ditulis di media adalah kesehatan dan fokus pada keluarga. Tapi semua orang tahu kebenarannya lebih rumit dari itu. Lisa membaca berita itu di pagi hari, saat sedang menyiapkan teh. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya tanpa ekspresi. Tidak ada perasaan puas, tidak ada dendam yang terbayar. Hanya rasa hampa yang ganjil seperti bab panjang yang akhirnya selesai, tapi meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi apapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ia kembali bekerja, menulis, merancang, menata ruang. Tapi sesekali, ketika sore datang dan cahaya jingga menerobos jendela, pikirannya masih terbang ke masa-masa lama. Tawa mereka di meja makan, malam-malam lembur di ruang tamu kecil, janji-janji sederhana yang dulu terasa abadi. Ia tidak membencinya, tidak juga mencintainya. Ia hanya belajar menerima bahwa beberapa hal memang harus berakhir agar yang lain bisa dimulai.
Suatu sore, ia kembali ke taman tempat ia biasa duduk. Di sana, daun flamboyan berguguran seperti serpihan merah kecil di tanah basah. Seorang anak kecil berlari melewati bangku tempatnya duduk, tertawa lepas, sementara ibunya mengejar dengan senyum. Lisa memperhatikan mereka lama, lalu menutup matanya. Ia berpikir tentang segala hal yang telah hilang, dan segala hal yang kini ia miliki. Tentang luka yang membentuknya menjadi lebih kuat, dan tentang keberanian yang tidak datang dari kebencian, melainkan dari penerimaan. Saat angin sore berembus lembut, Lisa tersenyum kecil. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang akhirnya tenang. Mungkin benar, dunia tidak selalu memberi keadilan. Tapi jika seseorang berani berdiri di hadapan ketidakadilan tanpa kehilangan dirinya sendiri, maka itu sudah cukup menjadi bentuk kemenangan. Di kejauhan, langit mulai berubah warna, dari jingga menjadi biru gelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, seperti bintang yang lahir di bawah sana. Lisa berdiri, menatap langit sebentar, lalu melangkah pergi. Langkahnya ringan, tidak lagi membawa bayangan siapapun. Hari ini, ia bukan lagi istri dari seseorang, bukan juga korban dari kisah siapapun. Hari ini, Lisa Prameswari hanya menjadi dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, itu terasa lebih dari cukup. Sudah hampir setahun sejak hari di mana nama Adrian Wiratama resmi turun dari kursi tertinggi Arkana Group. Dunia bisnis bergerak seperti biasa, cepat, penuh berita baru, penuh sosok-sosok baru yang bersinar sejenak lalu menghilang lagi. Waktu, seperti biasa, melupakan segalanya dengan mudah. Tapi bagi Lisa, waktu tidak sekadar berlalu. Waktu mengajarinya sesuatu, bahwa diam pun bisa menjadi bentuk keberanian. Ia kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat hiruk-pikuk yang dulu menjadi bagian hidupnya. Rumah itu tidak besar, tapi setiap sudutnya punya sentuhan yang ia ciptakan sendiri. Di halaman belakang, ada taman mungil dengan bunga kertas dan rumpun lavender yang tumbuh tidak terlalu rapi tapi penuh warna. Setiap pagi, aroma bunga itu bercampur dengan bau tanah basah dan suara burung kecil yang hinggap di pagar. Lisa bekerja dari rumah sekarang. Perusahaan desain interior yang ia dirikan bersama Tara berkembang pelan tapi pasti. Mereka menamai studio itu Aruna Atelier. Nama yang diambil dari kata cahaya pagi, simbol dari awal yang baru. Klien datang dari berbagai tempat, sebagian karena tertarik pada sentuhan desainnya yang lembut dan hangat, sebagian karena cerita yang menyelimuti dirinya diam-diam menjadi legenda kecil di dunia bisnis. Kadang-kadang, seseorang yang baru pertama kali bertemu akan memandang Lisa sedikit lebih lama, seolah ingin memastikan, apakah benar perempuan tenang ini adalah orang yang dulu mengguncang ruang rapat Arkana hanya dengan ketenangan dan keberanian? Tapi Lisa tidak pernah membahas masa lalu. Ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan ke warna cat, tekstur kayu, atau bentuk cahaya alami. Ia telah belajar, masa lalu bukan untuk dihapus, tapi juga bukan untuk diulang. Musim berganti. Pada suatu pagi yang cerah di awal tahun, Tara datang ke rumah dengan membawa 2 cangkir kopi dan tumpukan katalog proyek baru. Mereka duduk di teras, membahas pesanan klien sebuah kafe kecil di Bandung yang ingin direnovasi dengan nuansa klasik. Lisa mendengarkan sambil sesekali menatap taman, memperhatikan daun-daun yang bergerak perlahan tertiup angin. "Kamu tahu, Liz," kata Tara sambil menatapnya. "Setiap kali aku lihat kamu kayak gini, aku selalu mikir dulu kamu bisa sekuat itu karena apa, sih?" Lisa menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Karena tidak ada pilihan lain, Tar. Kadang kekuatan datang bukan dari keberanian, tapi dari keharusan." Tara tertawa kecil, mengangguk. "Tapi sekarang kamu kelihatan lebih damai, lebih ringan." "Damai itu mahal," jawab Lisa pelan, menatap jauh. "Tapi kalau sudah punya, rasanya tidak ingin kehilangan lagi." Hari-hari berikutnya berjalan sederhana, tapi penuh isi. Lisa mulai menulis kembali bukan tentang cinta atau pengkhianatan, tapi tentang ruang dan kehidupan. Ia menulis artikel kecil tentang makna ruang pribadi, tentang bagaimana setiap orang butuh tempat untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Artikel itu diterbitkan di majalah arsitektur dan mendapat tanggapan hangat. Namun, dalam diam,
Lisa tahu luka lama tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, di tengah malam yang sunyi, bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Ia akan terbangun, menatap langit-langit kamar, dan bertanya-tanya apakah Adrian juga terjaga di jam yang sama, memikirkan hal yang sama. Tapi seiring waktu, pertanyaan itu tidak lagi menekan. Ia hanya datang seperti embusan angin singgah, lalu pergi lagi. Adrian sendiri, kabarnya, tinggal di luar negeri sekarang. Seorang teman lama memberitahu bahwa ia mendirikan perusahaan baru di Singapura, jauh dari sorotan media. Ia jarang muncul di publik, lebih banyak bekerja di balik layar. Lisa mendengarnya tanpa reaksi. Bagi dirinya, Adrian sudah menjadi bagian dari cerita yang selesai ditulis. Tidak ada amarah, tidak ada nostalgia, hanya rasa lega bahwa keduanya akhirnya berjalan di jalan masing-masing. Suatu sore di bulan April, Lisa mendapat undangan menghadiri pameran desain di Jakarta. Ia sempat ragu untuk datang bukan karena enggan, tapi karena tahu dunia itu masih berputar di lingkaran yang sama dengan masa lalunya. Namun Tara memaksanya ikut, mengatakan bahwa ia perlu keluar dari zona tenang yang sudah terlalu nyaman. Dan akhirnya, Lisa datang. Pameran itu berlangsung di gedung besar dengan dinding kaca tinggi, mirip dengan gedung Arkana, tapi dengan suasana yang lebih hangat. Lampu-lampu lembut menyoroti karya-karya seni dan desain dari berbagai desainer muda. Musik jazz mengalun pelan di latar. Lisa berjalan perlahan dari satu sudut ke sudut lain, menikmati setiap instalasi dengan tatapan yang tenang. Di tengah kerumunan, ia berpapasan dengan beberapa wajah lama. Beberapa sekadar menyapa sopan, beberapa terlihat kikuk. Tidak ada yang berani membahas masa lalu. Dunia telah berganti musim, dan cerita tentangnya kini hanya seperti kabut tipis yang tinggal samar di ingatan. Namun di antara kerumunan itu, Lisa bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga, seorang pria yang dulu bekerja di Arkana, bagian desain produk, bernama Dimas Arga. Ia ingat samar-samar wajahnya. Dulu masih muda dan sering gugup ketika harus presentasi. Tapi sekarang Dimas sudah berubah. Lebih matang, lebih tenang, dengan sorot mata yang hangat. "Bu Lisa?" katanya, sedikit ragu. "Saya nggak yakin tadi, tapi ternyata benar." Lisa tersenyum kecil. "Panggil saya Lisa saja. Sudah lama sekali, ya." Mereka berbicara sebentar, membahas hal-hal ringan tentang dunia kerja, tentang desain, tentang pameran itu sendiri. Dimas kini membuka studio kecil juga, mirip dengan Lisa, dan beberapa kali mereka tertawa mengenang bagaimana dulu suasana Arkana selalu tegang menjelang presentasi besar. Tidak ada maksud apapun di pertemuan itu, hanya dua orang yang kebetulan pernah berjalan di jalur yang sama, bertemu lagi dalam versi terbaik diri mereka. Namun setelah pertemuan itu, mereka beberapa kali bertukar pesan. Bukan intens, tapi cukup untuk membuat hari-hari Lisa terasa sedikit berbeda. Dimas kadang mengirim foto langit sore atau lukisan kecil yang ia buat, dan Lisa akan membalas dengan gambar taman bunganya yang sedang mekar. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan. Tapi di antara percakapan yang sederhana itu, ada sesuatu yang hangat tumbuh perlahan, bukan cinta besar yang membakar, tapi cahaya lembut yang menenangkan. Malam-malam Lisa terasa lebih ringan. Ia tidak lagi memikirkan apa yang telah hilang, tapi apa yang sedang tumbuh. Ia belajar mencintai bukan karena butuh seseorang untuk menyembuhkan, tapi karena ingin berbagi ruang yang sudah utuh di dalam dirinya. Suatu pagi, ia duduk di meja kerja, menatap rancangan interior untuk proyek baru di tepi laut. Warna biru dan putih mendominasi, dengan garis-garis lembut dan ruang terbuka untuk cahaya alami. Desain itu ia beri nama, Titik Tenang. Ia menatap hasil karyanya lama, lalu tersenyum. Entah mengapa, desain itu terasa seperti dirinya sendiri setelah semua badai. Akhirnya menemukan titik tenang di tengah dunia yang terus berputar. Beberapa hari kemudian, Tara datang lagi. Kali ini membawa kabar bahwa ada investor yang tertarik bekerja sama memperluas Aruna Atelier. Lisa mendengarnya dengan hati-hati, menimbang segala risiko. Dulu, ia terbiasa mendampingi orang lain dalam mengambil keputusan besar. Sekarang, ia berdiri di tempat pengambil keputusan itu sendiri. Dan perasaan itu, meski menegangkan,
terasa membebaskan. Kalau kamu setuju, kita bisa buka cabang baru, kata Tara. Tapi itu berarti kamu harus sering keluar kota. Siap nggak? Lisa menatap temannya, lalu tersenyum. Aku sudah melewati hal yang jauh lebih menakutkan dari perjalanan jauh. Tar. Jadi, kenapa tidak? Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan dan perjalanan. Lisa mulai sering bepergian, bertemu klien di berbagai kota. Setiap kali ia naik pesawat, melihat awan di bawah sana, ia merasa seperti melihat kehidupannya sendiri dulu begitu berat di bawah, tapi kini perlahan meninggi, melayang dengan tenang tanpa harus melupakan tanah yang pernah ia pijak. Suatu sore, setelah perjalanan panjang dari Bali, Lisa duduk di balkon hotel, memandangi matahari yang tenggelam di laut. Di ponselnya, masuk pesan dari Dimas. Kau tahu, langit sore ini mirip tamanmu. Aku hampir bisa mencium aroma lavendermu dari sini. Lisa membaca pesan itu dan tersenyum. Ia tidak membalas segera, hanya menatap langit yang perlahan berubah warna. Sore itu, ia merasa seluruh perjalanan hidupnya berputar kembali di dalam kepalanya dari tangis di depan pos satpam, ketatapan tajam di ruang rapat, hingga ke kebebasan yang kini ia miliki. Semuanya seperti potongan kaca, tajam, menyakitkan, tapi ketika disusun dengan sabar, akhirnya membentuk mozaik yang indah. Ketika malam datang, ia menulis di jurnal kecilnya. Kadang Tuhan tidak memberi balasan dalam bentuk kemenangan. Kadang, balasannya adalah kedamaian. Dan itu cukup. Hari-hari berlalu. Hidup tidak lagi terasa seperti menunggu seseorang datang atau pergi. Lisa kini berjalan bukan karena ingin membuktikan apapun, tapi karena ia tahu langkahnya sendiri punya arah. Pada suatu pagi yang cerah, ia kembali berdiri di depan cermin. Pantulan dirinya menatap balik dengan senyum kecil wajah yang sama, tapi dengan mata yang berbeda. Di belakangnya, sinar matahari menembus jendela, menyentuh bahunya dengan lembut. Ia merapikan rambutnya, mengambil tas kerja, dan melangkah keluar rumah. Udara pagi menyapa hangat. Aroma bunga kertas mengiringinya sampai ke pagar. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia tahu hari ini akan sama seperti hari-hari lainnya penuh tantangan, tapi juga penuh kemungkinan. Dan di antara kemungkinan-kemungkinan itu, Lisa tidak lagi mencari cinta, atau keadilan, atau pembuktian. Ia hanya mencari keseimbangan dan dalam setiap langkahnya, ia sudah menemukannya. Mungkin suatu hari nanti ia akan mencintai lagi, mungkin tidak. Tapi apapun yang terjadi, ia tahu kini dirinya tidak lagi ditentukan oleh siapapun. Karena setelah semua luka, pengkhianatan, dan kebangkitan itu, Lisa akhirnya mengerti satu hal yang tak pernah ia pahami dulu, bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah hancur tapi berarti bisa menyusun ulang dirinya dari serpihan yang pernah pecah, menjadi sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Dan hari itu, di bawah langit yang terang, Lisa Prameswari melangkah sekali lagi. Bukan menuju siapapun, bukan menjauh dari siapapun tapi menuju dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak pagi terakhir Lisa menatap gedung Arkana dari kejauhan. Kota sudah berubah banyak. Jalan-jalan yang dulu padat kini bertambah tinggi gedungnya. Lampu-lampu kota makin terang, dan wajah-wajah baru silih berganti mengisi papan iklan besar di sudut jalan. Namun ada satu hal yang tetap sama. Cara pagi datang dengan lembut, membawa bau embun dan cahaya baru. Aruna Atelier kini dikenal sebagai salah satu studio desain interior paling berpengaruh di Indonesia. Tidak besar, tapi elegan, dan selalu punya sentuhan khas, kehangatan yang terasa di setiap ruang. Nama Lisa Prameswari kadang muncul di majalah, kadang disebut di seminar, tapi ia selalu menjaga jarak dari sorotan publik. Ia lebih suka berdiri di belakang layar, menata ruang dan membiarkan karyanya berbicara sendiri. Hari itu, ia berada di Yogyakarta, menghadiri pembukaan proyek terbaru, sebuah galeri seni yang menampilkan karya perupa muda. Ruangan itu terang, penuh aroma cat baru, dan di tengahnya berdiri sebuah instalasi sederhana dinding kaca setengah lingkaran yang memantulkan cahaya sore. Di bawahnya, ada tulisan kecil, untuk mereka yang pernah hancur, tapi masih memilih mencipta. Lisa membaca kalimat itu lama. Tidak ada yang tahu. Kalimat itu adalah idenya sendiri.
Ia menulisnya tanpa sadar, tapi kini terasa seperti pesan untuk dirinya di masa lalu. Di luar galeri, langit sore berubah jingga. Ia duduk di bangku taman, membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di halaman terakhir, ada catatan pendek dari 4 tahun lalu. Suatu hari nanti, aku ingin menatap masa lalu tanpa ingin mengubah apapun. Ia tersenyum. Mungkin hari itu sudah tiba. Seseorang berjalan mendekat. Langkahnya tenang, sedikit lambat, tapi pasti. Lisa menoleh, dan di sana berdiri Adrian. Rambutnya sedikit beruban di pelipis. Wajahnya tidak setegang dulu, dan sorot matanya sudah kehilangan kesombongan yang dulu begitu tajam. Ia mengenakan kemeja sederhana, tanpa tanda-tanda kemewahan. "Lisa," katanya pelan. Lisa menatapnya lama sebelum menjawab. "Adrian." Tak ada amarah, tak ada nostalgia. Hanya dua orang yang pernah berjalan di jalan yang sama, kini berdiri di persimpangan hidup masing-masing. "Aku dengar kamu berhasil," kata Adrian dengan suara pelan. "Aku ikut bangga." Lisa tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." Adrian mengangguk. Ia tampak ingin mengatakan banyak hal, tapi menahan diri. Angin sore bertiup, membawa suara anak-anak tertawa dari kejauhan. Sesaat keduanya diam, lalu Adrian bicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih berat. "Waktu itu, aku pikir aku tahu apa artinya sukses," katanya. "Ternyata aku hanya takut kehilangan kekuasaan. Dan aku benar-benar kehilangan segalanya." Lisa tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai berubah warna. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Mungkin memang harus begitu. Beberapa hal memang harus hilang dulu supaya kita bisa belajar menatap apa yang tersisa." Adrian menunduk, lalu tersenyum kecil. "Kamu masih sama seperti dulu. Tenang, tapi bisa bikin orang merasa ditelanjangi dengan kata-kata." Lisa tertawa pelan, bukan karena ejekan itu, tapi karena kedengarannya jujur. "Tidak. Aku tidak sama seperti dulu. Aku sudah berhenti mencari jawaban dari orang lain." Adrian menatapnya lama, lalu menarik napas. "Aku ingin minta maaf. Bukan karena berharap dimaafkan, tapi karena aku ingin kamu tahu aku sadar betapa bodohnya aku dulu." Lisa menatap wajahnya, mencari bekas dari pria yang dulu begitu ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah seseorang yang pernah lewat di hidupnya. Dan itu cukup. "Aku sudah memaafkanmu, Adrian," katanya lembut. "Sudah lama." Adrian menatapnya, dan di matanya ada sesuatu yang seperti kelegaan. "Terima kasih," katanya. "Benar-benar terima kasih." Keduanya diam lagi. Tak ada yang perlu dikatakan lebih banyak. Masa lalu telah selesai berbicara. Ketika Adrian pamit, ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Lisa memperhatikannya sampai sosok itu menghilang di balik kerumunan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya rasa damai yang mengisi dada. Malam turun perlahan. Di langit, bintang pertama mulai muncul, redup tapi nyata. Lisa menutup buku catatannya dan berdiri. Dari kejauhan, Tara melambaikan tangan, memanggilnya untuk bergabung di dalam galeri. Di sebelahnya, Dimas sedang memotret karya seni dengan ekspresi antusias seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Lisa tersenyum dan berjalan ke arah mereka. Saat ia melangkah, ia merasa setiap langkahnya ringan bukan karena tidak ada beban, tapi karena ia sudah belajar menaruh beban itu di tempat yang semestinya. Sore berubah malam. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, menciptakan cahaya yang lembut di permukaan kaca galeri. Di antara cahaya itu, pantulan wajah Lisa tampak kuat, damai, dan hidup. Di dalam dirinya, tidak ada lagi bayang-bayang yang mengintai. Tidak ada dendam yang perlu dibalas. Tidak ada luka yang perlu disembunyikan. Hanya ruang luas tenang, jernih, dan penuh cahaya. Dan di ruang itu, ia akhirnya benar-benar pulang.